Ya, terima kasih untuk kesempatannya Bapak Ibu panitia, terutama untuk Ibu moderator dan Ibu PIC. Ya, seperti yang terlihat judul saya di sini adalah gejala penggunaan bahasa Indonesia non baku oleh para mahasiswa sehubungan dengan pembangunan budaya berbahasa di Indonesia. Nah, ini adalah penelitian simple, tapi menurut saya penting sekali untuk saya untuk saya tuliskan karena banyak yang memang tidak peka gitu dengan penggunaan bahasa Indonesia ini. Nah, uh, saya lanjut ke pendahuluan ya. Jadi kenapa saya meneliti makalah ini karena penggunaan bahasa yang baik itu tentunya mencerminkan karakter dan sikap yang baik dari pengguna bahasa itu sendiri. Nah, kita sebagai orang Indonesia berarti tahu bahasa Indonesia yang baik itu adalah bahasa yang formal dan baku atau sering kita sebut dengan EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa Persatuan Negara Indonesia yang memang kita tahu pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 pertama kalinya. Jadi menyatakan bahwasanya bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Oke, di sini saya lanjut saja ya karena tentang bahasa Indonesia teorinya sudah paham. Saya lanjut ke manfaat penelitiannya saja. Apa sih manfaat penelitian ini? Nah, oke, ada dua sih sebenarnya ya, terutama untuk para orang tua, lebih khususnya pendidik seperti kita dosen dan guru. Jadi agar menggiatkan anak didiknya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, khususnya di dunia formal, contohnya di sekolah dan kampus. Nah, bagi para mahasiswa sendiri agar lebih mencintai bahasa Indonesia dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya di lingkungan akademik, contohnya pada saat presentasi di ruangan kelas, di depan dosen dan teman-teman akademisi lainnya. Oke. Nah, seperti biasa kita menyebutkan metodenya. Nah, ini hal yang biasa. Metode ini adalah karena ini humaniora, adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Maksudnya di sini adalah hasil temuan ini adalah dengan uraian dalam bahasa atau menggunakan kata-kata. Nah, pengumpulan datanya saya menggunakan purposive sampling, artinya dengan menggunakan mencari 6 orang saja mahasiswa sesuai dengan yang presentasi di depan kelas. Oke, analisisnya menggunakan analisis data dengan metode deskriptif yang tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Oke, hasil dan pembahasan. Nah, seperti yang saya bilang, ini adalah penelitian yang simple tapi menurut saya penting. Oke, hasilnya adalah yang seperti awal saya bilang tadi, apa sih permasalahannya? Berarti mengetahui bentuk penggunaan bahasa non baku oleh para mahasiswa di dalam kelas dan di lingkungan kampus, khususnya di kelas. Nah, ini adalah contoh data pertama. Nah, kalau mahasiswa, halo guys, aku mengepresentasiin tugas kami kelompok A. Nah, di sini terlihat gaya bahasa slangnya atau slengean anak mahasiswa tersebut dengan menggunakan prefix atau awalan nge terhadap kata dasar presentasi dengan diakhiri dengan suffix atau akhiran in. Jadi kalau nge in, nah, itu termasuk gaya bahasa yang non formal. Nah, analisisnya mahasiswa menggunakan kata yang tidak baku dalam bahasa Indonesia dengan memakai kata ngepresentasiin ya. Kata dasarnya presentasi. Ini adalah borrowing words dari bahasa Inggris, artinya menyajikan atau menyampaikan. Sebenarnya ada bahasa yang memang sudah ada padanannya di bahasa kita, bahasa Indonesia, artinya menyajikan. Tapi kita biar lebih modern mungkin sering menggunakan kata presentasi. Oke, tidak masalah sebenarnya asalkan mahasiswa tersebut paham bahwasanya ketika kita meminjam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, kita biasanya ada natural borrowing, artinya maaf Bapak Ibu kalau agak berisik nggak apa-apa ya karena suara azan di sini, tidak apa-apa. It's okay.
Ya, terima kasih Ibu Tiara. Ya, jadi inilah salah satu contoh dari data satu ngepresentasiin dan kata guys. Oke, yang kedua, datanya seperti ini. Maafin kami ya teman-teman kalau ada kata-kata yang salah, maafin. Nah, orang Jakarta sih sebenarnya sudah paham ya kalau kata-kata berarti bahasanya Betawi. Berarti bahasa Betawi bukan bahasa Indonesia baku. Nah, jadi di sini maafin singkatan dari maafkan, ya, maafin ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk kata yang tidak baku di dalam bahasa Indonesia, tetapi akademisi khususnya mahasiswa menggunakan kata-kata ini di saat presentasi. Ya, jadi inilah contoh data kedua. Selanjutnya adalah muncul lagi kata guys, terus di sini ada singkatan mo, berasal dari mau, ya. Aku mau nanya nih. Nah, kata-kata di sini ada guys. Aku juga sebenarnya di bahasa akademisi itu sebenarnya kalau boleh dengan mahasiswa itu sendiri tidak apa-apa, tapi kalau ada di situ dosen atau pendidik biasanya saya lebih formal dia. Tapi aku itu lebih ke ego gitu atau ke to friend gitu ya. Jadi mau juga harusnya kan mau ya. Ini adalah contoh kata-kata yang memang kalau kita selidiki, oh berarti mahasiswa terlalu banyak gitu loh, tidak memahami bahwasanya dunianya adalah dunia akademisi yang menuntut nanti at the end, di akhir mereka harus membuat research dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, contoh keempat adalah aku ngambil datanya dari internet, terus aku copy paste ke Word. Nah, ini adalah borrowing word, copy paste dan word. Nah, ini bahasa Indonesia yang memang disingkat ngambil, harusnya kan mengambil. Me-nya itu dibuang terus disingkat jadi ngambil. Jadi awalan ciri jargon language bahasa remaja sekarang itulah awal ngambil, ngamuk ya, ngambek dan segala macamnya. Terus ini kita juga memang sering terus sebenarnya kalau ini di bahasa parkiran sih bagus ya, terus ya. Tapi kan ini bahasa di apa namanya ya, PowerPoint atau selanjutnya gitu. Jadi semestinya sih memakai kata selanjutnya karena ada slide-slide yang memang harus ditampilkan. Jadi ada selanjutnya. Jadi buat terus. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini data kelima. Please bisa dengerin dulu nggak sih? Baru nanya. Nah, ini kayak anak-anak ABG yang baru yang berhubungan dengan teman-temannya di kelas. Jadi enggak sih, baru nanya. Nah, ini ada. Jadi maaf Bapak Ibu, jadi agak nyeleneh ya ketika datanya saya bikin langsung seperti ini. Jadi memang nadanya memang seperti itu yang saya dengar. Please bisa dengerin dulu nggak sih, baru nanya gitu. Oke, jadi ada kata please di sini. Biasanya kita pakai kata Indonesia yang EYD itu adalah tolong, ya. Boleh tidak mendengarkan dahulu, ya, atau terlebih dahulu. Nah, jadi nggak usah pakai sisi. Oke, jadi nanya juga kan memang kata dasarnya tanya bukan nanya gitu. Jadi kita mengetahui dari tadi awalan dan itu. Jadi itu adalah ciri khusus untuk bahasa jargon language atau bahasa selingan anak remaja sekarang. Ini data terakhir. Halo friends, saya mau ngejelasin. Nah, muncul lagi kata nge dan friends. Ya, biasanya kan kita kalau memang kita orang Indonesia yang baik ya, halo teman-teman sekelas semua atau ya seperti itu. Jadi friends. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya adalah kita kalau analisis ciri-cirinya adalah mengganti awalan me dan mem dengan nge yang tadi. Ini ciri pertama. Dan kedua adalah menyingkat kata seperti mau menjadi mo, saja menjadi aja, ya. Oke. Ya. C, meminjam kata dari bahasa asing tanpa melihat bahwasannya di bahasa Indonesia sudah ada terjemahannya atau boleh dipinjam tapi mengikuti pronunciation atau pelafalan orang Indonesia. Contohnya communication, jadi diganti jadi komunikasi gitu.
Jadi di sini kan distribution menjadi distribusi. Ya, jadi kita harus memahami ciri-ciri ini agar bisa nanti melihat skripsi atau tulisan mahasiswa kita di skripsi itu bisa kita secara teknis kita bisa lihat dan kita cek dan edit juga ya. Oke, jadi ada pertanyaan yang kedua tadi, apa sih yang faktor yang melatar belakangnya? Ini dia. Faktor yang melatar belakangnya adalah sepertinya mahasiswa tersebut untuk menjaga hubungan erat dengan sesama teman di kelas biar nggak terlalu, katanya dari hasil interview katanya biar nggak kaku Pak, biar teman-temannya agak dengerin juga ini gitu. Jadi seperti itu ya. Untuk menciptakan yang kedua latar belakangnya untuk menciptakan suasana dalam kelas tidak kaku tuh. Yang ketiga isi materi dipahami dengan mudah. And then pengaruh negatifnya sebenarnya ini secara umumnya jadi membuat bahasa baku Indonesia terancam punah, khususnya untuk mahasiswa dan siswa ya. Yang kedua, sehubungan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan berarti menurunkan kekokohan dan juga mengurangi nilai kedaulatan bangsa Indonesia. Ketiga, mengurangi nilai kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia. And then keempat, menciptakan kebingungan bagi para pendengar khususnya dalam proses belajar mengajar, khususnya dosen-dosen tua yang memang zaman 45 tidak pernah mungkin mendengarkan jargon-jargon bahasa Inggris yang seperti itu gitu ya. Menghambat proses komunikasi yang baik antara pembicara dan pendengar di dalam lingkungan formal, dalam hal ini di dalam kelas. Nah, kesimpulannya sebenarnya simple ya. Jadi penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya, dan kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan topik ini membuat kita lebih mengingatkan mahasiswa kita untuk menggunakan bahasa dengan ejaan yang disempurnakan. Terima kasih. Bye. Iya, benar.